Saya tuh di Malaysia kan 10 tahun tuh, 10 kali puasa. Bang Toyib lewat di Malaysia tuh namanya tuh Bazar Ramadan. Makanan kayak nasi Nasi uduk, lemak? nasi lemak. Ada tak? Ada lah. Ada. Kalau kata orang dusun saya itu nganjok. Ganjok. Bedentu Bedentu. Mail nggak ada pernah sempat ketemu Mail jualan situ? Cuman yang kalau Mail, Ipin, Karus itu pernah ketemu Bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Bikin Jejak. Bukan cuman jejakku, tapi jejak aku, kamu, dan kita. Jadi bintang tamu kita kali ini jauh banget, nggak jauh banget sih, orang Indonesia, tapi sempat merantau jauh di Malaysia. Siapa dia? Tara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang. Oke. Namanya siapa Bang? Saking lamanya nggak ketemu ya. Kapan sih terakhir ketemu? Kita terakhir ketemu kalau nggak salah tuh tahun 2019. 2019, 19, 20, 21, 22, 3 tahun lebih lah ya. 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih dan baru ketemu sekarang. Ketemu sekarang. Cukup lama sih ya. Iya, jadi Untuk juga kita masih inget. iya, saya sampai lupa namanya apa ya. Bahasa basinya garing sekali. Kapan Bang sampai di tanah air? Jadi kalau di tanah air itu pulang bulan Agustus. Agustus, udah lama. Tepatnya di awal Agustus tuh. Karena pulang setelah 1 dekade di Malaysia. Memang sudah diharuskan pulang pada saat itu masih COVID tuh masih tinggi-tingginya tuh. Benar. Dan pulangnya juga nggak mulus Bang, maksudnya nggak mulus itu nggak bisa dari Malaysia langsung ke Palembang tuh nggak bisa. Karena tahu kan prokesnya di Indonesia, di Malaysia juga lebih ketat. Gimana ribetnya? Karena kan secara di Indonesia aja untuk dari provinsi ke provinsi lain aja kan lumayan ketat ya prokesnya pada waktu itu. Ini apalagi antar negara. Ya. Jadi waktu itu pertama sebelum kita pulang di sana juga prokesnya tuh lebih ketat sebenarnya dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin di kampung-kampung banyak yang nggak ikut prokes kan. Ya, benar. Tapi kalau di Malaysia itu sepengetahuan saya selama COVID di sana, tuh mau di kampung mau di pelosok atau apalagi di kota itu semua prokesnya sama. Kalau pemerintah bilang A, walaupun rakyatnya nggak setuju, tapi mau nggak mau kayak terpaksa ngikut gitu. Begitu patuhnya rakyat Malaysia pada waktu itu. Jadi sebelum pulang H-1 saya bersama beberapa teman yang juga harus pulang itu melakukan swab. Kemudian swab itu kita menunggu hasil 1 kali 24 jam. Lama ya? Lumayan lama sih. PCR? Iya PCR. Jadi antara itu kayak bercampur aduk Bang. Di sisi lain kita tuh pengen cepet pulang, tapi di sisi lain kita tuh nggak bisa cepet pulang karena harus mematuhi prokes yang berlaku. Ya. Jadi selama menunggu hasil PCR itu kita deg-degan nih. Deg-degannya tuh kenapa? Apabila hasil kita itu positif, ya kita nggak bisa pulang. Walaupun tiket sudah disediakan oleh perusahaan, sudah dijadwalkan jam sekian, tetap kita nggak bisa pulang. Dan alhamdulillahnya keesokan harinya tuh hasilnya diberikan kepada kita. Alhamdulillah hasilnya itu ya negatif semua. Jadi ceritanya negatif, kita seneng, alhamdulillah. Kemudian malamnya kita berangkat saya kan kerjanya di Johor Bahru. Johor Bahru itu salah satu negeri yang berbatasan langsung dengan Singapura. Jadi negeri paling selatan. Itulah kenapa dibilang kalau ada klub bola itu Johor Darul Takzim. Julukan tim itu Southern Tiger, Harimau Selatan. Nah, jadi singkat cerita kita pulang ke bandara di Kuala Lumpur International Airport. Jadi kalau orang Malaysia biasa nyebutnya KLIA. Itu prokesnya lebih ketat lagi Bang. Itu polisi semua menjaga. Kita masuk ya kita scan kan. Kalau di sana tuh My Sejahtera, di sini tuh kayak Peduli Lindungi. Iya. Tapi di sana lebih dulu dibanding di sini. Setelah berjam-jam kita mengisi formulir ini dan itu. Tak kayak esok harinya kita berangkat. Nah sampai di Indonesia nih ribet nih. Ribet tuh bukan maksudnya susah, maksudnya step-stepnya tuh banyak.
Jika kita sampai di bandara itu, pertama kita harus menunjukkan hasil PCR kita di Malaysia. Oke. Ya. Kemudian pas di pintu masuk juga itu ada kayak apa ya, mesin scan otomatis. Jadi yang suhunya di atas 37 ke atas itu langsung ke detect. Sudah ke detect itu nggak bisa apa namanya, jalurnya beda, dipisah, nggak ada ke detect yang suhunya di atas. Oh, dipisah ininya ya? Ya. Jadi kita masuk satu jalur ini, kalau di bawah 37 berarti langsung aja nanti kita ngisi form tuh. Jadi formnya itu kayak apa namanya? Apa namanya itu, saya lupa ingat. Pokoknya form itu declare kita itu bahwa saja kita sudah swab. Walaupun suhunya itu ya. Kan kita bawa suratnya itu. Kemudian kita mengisi namanya EHAK kan, ada EHAK. Ya. EHAK itu kita mengisi itu, tapi mengisinya tuh waktu di Malaysia. Mungkin teman-teman juga tahu sih, EHAK tuh poin-poin yang diisi boarding pass, nama, identitas dan lain sebagainya. Kemudian kita ada lagi selanjutnya di counter berikutnya itu kita tuh untuk PMI itu karantinanya difasilitasi oleh pemerintah. Jadi PMI itu pekerja migran Indonesia, Bang. Ya. Kalau orang Indonesia mungkin lebih familiarnya itu TKI. Kenapa dibilang diganti jadi istilahnya PMI? Mungkin alasan pemerintah pada waktu itu lebih mesederhanakan supaya PMI ini citranya tidak seburuk TKI. Karena kenapa, kalau kita dengar nama TKI kan kayak istilahnya kayak orang tuh kayak underestimate gitu kan. Selalu negatif lah, kebanyakan persepsinya negatif ya. Kebanyakan negatif. Nah, jadi setelah di beberapa proses di bandara itu kita ngisi form juga nih. Mau kasih pilihan sih sebenarnya, mau karantina mandiri atau ikut di pemerintah. Kalau mandiri itu biayanya bisa sampai jutaan ya. Dan kebanyakan PMI itu lebih memilih di Wisma Atlet yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, jadi kami bayangin aja Bang, kami berangkat dari Malaysia itu pukul 12 take off. Dari Malaysia take off. Abang bayangin Malaysia ke Jakarta itu paling cuman nggak nyampe 2 jam perjalanan udaranya. Tapi bayangin dari kalau jam 12, anggaplah kami sampai di Malaysia itu jam 2. Tapi kami baru bisa masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan di Wisma Atlet itu setelah Isya jam 8 malam. Jadi sambil waktu menuju Isya itu ngapain ini Bang? Ya kita ngantri, soalnya kan yang datang, yang PMI yang pulang itu tuh dicampur dengan WNI yang pulang dari luar negeri juga. Jadi kita tuh antri. Nanti ada giliran ini disediakan bisnya nih. Jadi mungkin ngantri itu hampir 3, 4, 5 jam. Ada ribuan dalam satu hari TKI yang pulang ke Indonesia. Untungnya nggak pas bulan puasa Bang ya? Untungnya sih kalau bulan puasa mungkin bukanya dipercepat. Enggak juga. Bukanya di jalan sih. Enggak selemah itu ya? Enggak ada alasan sebenarnya. Begitu Bang. Oke, jadi dengan segala perjuangan dan rentetan prokes akhirnya bisa kembali lagi ke tanah air ya. Dengan sehat, selamat. Ini momen balik ke tanah air kelang 8 dari bulan Agustus sampai sekarang, jadi berapa bulan sudah di tanah air? Di tanah air dari bulan 8 bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah tahun lebih. Setengah tahun, sudah lama ya ternyata. Lama. Cuman kita aja belum ada waktu buat ketemu. Abangnya udah pulang ke tanah air sudah 6 bulanan baru bisa ketemu sekarang. Terima kasih loh, sudah bela-belain datang ke podcast ini dengan segala kesibukannya. Saya sih terima kasih kayak sudah diundang ke podcast ini, suatu kehormatan sih. Wah, suatu kehormatan. Gak semua orang bisa duduk di kursi ini. Iya benar. Iya, memang orang-orang terpilih yang bisa duduk di sini. Itulah kenapa saya bilang saya merasa terhormat bisa duduk di sini. Terakhir puasa di kampung halaman di tanah air lama kan ya, 10 tahun yang lalu kan ya? 2011. Ya karena saya berangkat ke Malaysia itu 2011. Pas itu di bulan puasa itu. Baru 3 hari puasa loh kan. Langsung berangkat ke Malaysia. Mantap. Jadi terakhir 2011,
sekarang baru ngerasain lagi puasa di tanah air. Kangen banget itu pasti ya. Pastinya. 10 tahun baru ngerasain lagi suasana puasa di tanah air. Ada beda nggak sih dari yang 10 tahun yang lalu? Banyak sih Bang, kalau ngomongin beda yang pasti di momennya situ ya. Saya tuh di Malaysia kan 10 tahun tuh, 10 kali puasa. Bang Toyib lewat nih. Iya, Bang Toyib cuma 2 kali. 3. Puasa. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Jadi saya menangnya 7 kali ya? Iya, kalian kali. Berarti lebih hebat saya Bang. Oh, tentu saja dong. Jadi Untuk Bang Toyib, Anda harusnya perlu diganti ya lagunya. Bukan Bang Toyib lagi. Karena cuma 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ya jadi yang membedakan itu mungkin karena saya kan di sana tuh dunianya dunia kerja kan. Jadi yang menyedihkan itu di momen lebaran, di momen puasa tuh sahur dan buka puasa. Pertama mungkin sahur pertama ya. Sahur pertama ketika kita jadwalnya masih jadwal kerja malam, kita itu mungkin dikasih jatah waktu sama perusahaan untuk sahur itu sekitar 20 menit, 20 atau 25 menit. Setelah itu kita langsung lanjut kerja Bang. Sahur 20 menit? Ya. Itu sudah include makan, minum? Udah semua tuh. Abang makan apa itu? Ya makan seadanya, makan nasi. Iya ya, ada apa yang ada di kantin. Kebetulan kan di perusahaan itu ada kantin. Ya apaan? Ya itu, maksudnya ya, itu yang saya bilang menyedihkan. Cukup 20 menit tuh? Cukup nggak cukup? Karena kan sudah peraturan dari perusahaan. Nggak bisa nambah dong ya? Ya mungkin bisa lah, bisa. 5-10 menit lah bisa disesuaikan. Cuman ya itu sedihnya ketika teman-teman di Indonesia sahur pertama menikmati masakan orang tua, kumpul sama orang tua. Kalau di Indonesia kan untuk sahur pertama tuh pasti kebanyakan tuh ibu kita entah itu masak ayam, entah masak apa, pokoknya masakan yang favorit. Sahur pertama itu rata-rata kan kebanyakan ya pada ngincer kalau bisa mah sahur bareng keluarga. Iya betul. Kalau masih bisa dijangkau pulang dulu lah pokoknya sahur perdana mah bareng keluarga pokoknya. Bener. Tapi di Malaysia itu apa ada lauk apa yang ada di kantin, ya udah itu pilihan. Mau nggak mau karena memang nggak ada pilihan. Tapi walaupun sedih tetap bersyukur juga. Tapi tetap sahur kan walaupun nggak diingetin ayang. Ya pasti dong, sahur itu pasti. Karena tapi enaknya kalau kita puasa di sana itu enaknya nih Bang. Dalam tanda kutip kita kerja malam, pulang pagi. Seharian itu kan nggak kerja, jadi tidur tuh seharian tuh. Paling bangun pas waktu sholat aja tuh. Paling jam zuhur bangun, kemudian tidur lagi. Bangun azan, maghrib, azan, asar dulu. Azan asar kan, kemudian bangun, mandi, siap-siap sebelum maghrib tuh udah berangkat tuh kayak tadi tuh di sana kan kalau di Palembang nih ada yang namanya Pasar Beduk. Ya, benar. Saya pengen nanya, penasaran tuh. Kan pas ada waktu libur kan. Ya. Libur tuh ngapain aja? Misal kalau sore mau nyari takjil, kalau di Palembang atau di Indonesia kan sekitaran jam 4, jam 5 orang-orang mah pada sibuk nyari takjil. Kalau di Malaysia ada nggak sih kayak gitu? Kalau di Malaysia tuh ada juga sih Bang, karena di Malaysia kalau di Palembang namanya Pasar Beduk, di Malaysia tuh namanya tuh Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Jadi dia tuh ada beberapa stand lah di setiap kawasan. Jadi ada beberapa stand, setiap stand itu menjual makanan yang macam-macam. Ada makanan kayak nasi lemak. Nasi lemak. Ada tak? Ada lah. Ada. Nasi lemak, ayam goreng, kemudian es apa gitu kan. Jadi kita di situ kalau lagi kerja itu ya udah sambil berangkat kerja tuh milih nih mau makan apa, bungkus bawa ke tempat kerja. Saya kan masuk jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah di sana kan maghrib jam 7.10 gitu kan. Jadi baru mau mulai kerja, selesai briefing, kita dikasih waktu lagi nih sama perusahaan khusus untuk yang muslim. Yang muslim. Jadi yang muslim kalau di perusahaan itu yang muslim waktu bulan puasa di saat azan sudah berkumandang kita dibolehkan untuk berbuka puasa. Dikasih waktu ya kayak tadi kayak 20 menit. Include sama sholat maghrib. Yang bayangin aja Bang ketika orang di Indonesia nih menjelang berbuka puasa itu pasti udah nungguin kan, udah kumpul, makanan udah banyak tinggal milih. Kalau kita enggak, kita tuh gimana ya, kadang di kantin itu udah penuh ya, bayangin aja orang mayoritas di Malaysia juga muslim. Iya. Ketika kantin itu sudah penuh, udah nggak ada tempat duduk lagi, kita mencari-mencari di mana? Ada di parkiran mobil, di parkiran motor, kita ngambil kardus buat lapak lah istilahnya di situ. Bayangin minum, azan minum. Tapi kan seru, berasa survive-nya. Iya di situ, tantangannya tuh di situ.
Habis buka puasa ya udah sholat, habis sholat Kerja lagi. ibaratnya nasi belum turun lah kata orang Lembang. Nasi belum turun itu kita lagi kerja lagi. Lanjut kerja lagi. Ya sambil kerja nanti turun sendiri. Kurang turun lompat-lompat. Iya. Kalau lompat terlalu turun banget. Terlalu turun. Ya. Kalau kata orang dusun saya itu nganjok. Ganjong. Bedentum. Bedentum. Abang dusun apa bang? Kok tahu? Saya menyesuaikan bang. Menyesuaikan. Iya. Mau pemulutan, ayo. Iya. Tadi kan ngomongin ada di pasar Ramadan, bazar Ramadan tadi ada ayam guring, ada nasi lemak. Itu saya penasaran, itu yang jualnya ada Mail nggak? Ada pernah sempat ketemu Mail jualan situ? Angkel Mutu. Saya yang nggak pernah ketemu itu Angkel Mutu. Angkel Mutu? Yang Angkel Mutu nggak pernah ketemu. Iya. Kalau Angkel Mutu nggak pernah jualan di bazar Ramadan kali? Pernah kayaknya sih. Cuman yang kalau Mail, Ipin, Karus itu pernah ketemu bang. Tapi bukan yang di toko Ipin. Iya. Memang namanya Mail. Oh, iya. Nggak salah kan? Iya, bener kan saya bilang kan? Iya. Saya kalau Ipin mah jangan nggak perlu di Malaysia. Kayak saya di Indonesia ini, saya belum pernah ke Malaysia. Tapi di Indonesia saya pernah ketemu sama Ipin. Ipin mana dulu? Oh Ipin yang sana. Ipin Iya. Keren loh Ipin sekarang. Keren. Rambutnya udah banyak. Bisa Punya otak lagi ya? Iya, bisa nyupir speedboat itu. Iya. Keren. Untuk Ipin yang nonton, Anda luar biasa. Keren Pin dan Pin. Tapi pertanyaannya, Upinnya ngapain ya? Sibuk apa Upinnya? Gimana? Saya menghela napas panjang tuh ketika teman-teman yang lain di Indonesia nanya, ketemu Upin Ipin belum? Ketemu Upin Ipin belum? Saya aja yang di Malaysia 10 tahun nggak pernah ketemu sama sekali. Saya nggak tahu sih itu hanya sekedar tokoh, cerita tokoh atau itu saya juga nggak tahu. Tapi kemarin sempat viral ya di TikTok katanya yang Upin Ipin tuh ada ketemu makamnya Upin Ipin. Nah itu juga, itu tuh kayak teori konspirasi bang ya. Iya. Yang katanya Upin Ipin di Kalimantan, ya kan? Terus ada juga setelah waktu di Malaysia saya dengar tuh Upin Ipin tuh gini bang, ceritanya, maaf nih ya, ini cerita yang Disclaimer. ini cerita dari teman di Malaysia, nggak tahu benar atau enggak, saya nggak tahu, sudah disclaimer di awal. Jadi Upin Ipin itu katanya dalam tanda kutip anaknya si Karus. Anaknya si Karus. Hasil dari Tuk Dalang. Tuk Dalang ini kakeknya Karus. Iya. Opa ini istrinya Tuk Dalang. Jadi Tuk Dalang ini main gelap dengan Karus. Iya. Oh, kok agak ini ya? Agak-agak gimana nggak tahu itu benar atau enggak. Yang pasti sama lah namanya netizen. Nggak tahu benar atau enggak. Jadi intinya kalau nggak tahu benar atau enggaknya Upin Ipin itu anaknya Karus. Anaknya Tuk Dalang. Anaknya Tuk Dalang juga. Begitu. Anaknya Tuk Dalang. Anaknya Opa juga dong? Enggak. Kan Opa istrinya Tuk Dalang. Sudah cerai sama Opa. Oh iya. Karena ketahuan itu tadi. Oh, cerainya gara-gara ketahuan itu. Iya. Opa sama Tuk Dalang itu suami istri. Iya. Kemudian cerai setelah tahu ada hubungan sama Karus. Oh, oke. Gitu. Julid, sorry, ini ada sedikit konten julid. Apa lah? Ya begitu, nggak tahu sih benar. Oke, jadi abang nih kerja ya di Malaysia atau ada kesibukan lain selain kerja? Awalnya itu kerja. Awalnya kerja. 2011 saya tuh kerja. Awalnya sih terpaksa bang jadi TKI itu. Ya, abang juga tau lah kalau dengar kata TKI, ngelihat di TV itu kan identik dengan kekejaman, penindasan, disiksa. Pokoknya gitulah. Siapa sih nggak takut saya? Oh ya bang, abang kan di Malaysia awalnya kan kerja tuh, terus sambil lanjut kuliah ya. Ya. Nah itu kan kayaknya nggak cuma kuliah deh bang ya. Saya lihat di Instagramnya abang tuh postingannya kayak keren-keren. Ada yang di kedutaan, ada yang di mana itu kayak keren-keren gitu. Itu agenda apa sih bang? Kegiatan apa sih itu? Boleh cerita nggak? Ya, kalau awalnya sih saya tuh memang awalnya tuh di sana tuh kerja bang. Jadi saya kan berangkat tahun 2011. Awalnya kerja, kemudian itu pun terpaksa sih awalnya. Ya kita tahu lah masalah kalau kita dengar nama TKI pasti negatif semua.
diberita itu pembunuhan, Iya, penyiksaan. serem ya, dihajar Serem majikan. disiksa majikan, pulang tinggal lama. Pokoknya itu sih yang ada di benak saya pada itu. Tapi berkat dari paksaan dan motivasi dari orang tua juga, jadi saya tetap terpaksa berangkat tuh. Jadi itu salah satu yang saya pernah alami, bahwasanya sesuatu yang dipaksa itu tidak berarti negatif. Buktinya saya dengan awalnya terpaksa, akhirnya saya bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi saya itu di sana pertama di 2 tahun pertama itu kerja. Awalnya nggak betah juga sih Bang, ya maklum lah ya. Anak muda masih umur 18-19 tahun dilepas, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada keluarga juga, sendirian. Tapi karena motivasi dari orang tua dari tinggi, ya akhirnya kita bertahan. Dan di tahun ketiga, tahun keempat, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi di Malaysia itu istilahnya saya itu kerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil kerja. Itu yang nyuruh kuliah siapa Bang? Awalnya tuh dari diri saya sendiri, tapi saya tuh nggak yakin awalnya. Nggak yakin dalam artian gimana cara membagi waktu Bang. Sedangkan saya kerja tuh seminggu 5 hari, dalam satu harinya 12 jam. Bagaimana saya memanage waktu pada waktu itu di mindset saya waktu itu ya, kapan saya istirahatnya gitu loh. Tapi berkat kembali lagi ke motivasi dari orang tua tadi yang memberikan kamu kuliah, mumpung ada kesempatan, buktiin kamu bisa dan lain sebagainya, ya udah saya memutuskan untuk kuliah. Dan alhamdulillah di tahun 2021 bulan 11 saya dinyatakan lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya itu salah satu prestasi sih bagi saya. Maksudnya ada pepatah atau quote yang saya pernah baca di medsos, bahwasanya jangan menghina mahasiswa. Maksudnya mahasiswa yang dibiayai oleh orang tuanya, jangan menghina kuli yang membiayai hidupnya sendiri. Jadi itu salah satu quote juga yang mungkin jadi motivasi dalam hidup saya. Jadi kemudian selain kuliah, mungkin lah kalau abang lihat katanya di IG tadi ya, di IG tuh kayak saya sempat nyimpan beberapa foto yang keren-keren di IG tuh. Iya. Saya terinspirasi loh dengan abang, kayak keren banget gitu. Jadi gak enak saya ini. Iya. Jadi curi Bang ya? Enggak dicuri sih, saya ngambil. Ya kan nggak izin dulu Bang sama saya. Iya. Seharusnya izin dulu Bang. Karena jadi gimana tuh Bang? Nggak jadi? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa menjadi motivasi, nggak apa-apa, nggak izin pun nggak apa-apa. Iya. Tapi saya pengen tahu nih Bang. Apa tuh Bang? Foto mana yang abang ambil? Itu. Aduh nih. Aduh lah. Tengok. Oke. Ini beberapa foto saya ambil tuh kayak keren lah. Saya pengen ngebahas lah. Siap. Kok bisa sih sampai ke sana? Jalur siapa sih yang ngenalin bisa ke sana gitu. Ya, boleh. Oke, foto pertama. Wah, ini di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Ya. Ini di Konsulat Jenderal Republik Ngapain Indonesia. di situ, Bang? Jadi saya ini momen waktu H-1 sebelum saya pulang Indonesia, Bang. Ini bulan 8 ini. Bulan 7 akhir. Masih hangat berarti ya? Masih, ini foto terbaru terakhir saya di Malaysia. Foto terakhir? Ya. Oh, serem. Ya, terakhir di Malaysia. Iya. Nah, abang nggak denger nih ujungnya tadi Iya. tuh. Jadi ini saya tuh berpamitan Bang, kan saya selama kuliah itu tuh kan Bapak Ibu staf KJRI ini itu, jadi kami anggap kayak orang tua kami sana Bang. Jadi kalau kami ada masalah, ada apa-apa, biasanya kami konsultasi ke Bapak Ibu ini. Jadi ya saya sebagai ingin menjadi WNI yang baik, sebelum saya pulang ya saya pamitan. Soalnya walaupun kita nanti ibu bapak ini sudah pulang ke Indonesia, kan belum tentu bisa ketemu lagi. Iya, benar. Jadi saya sebagai anak, saya berpamitan ya. Ini salah satu momen saya di KJRI waktu itu, pamitan sebelum pulang. Untuk bisa istilahnya kenal sama bapak-bapak atau ibu-ibu di KJRI ini, gimana ya caranya? Apa kita karena kita sebagai mahasiswa tadi, atau kalau kita sebagai pekerja TK tenaga kerja tadi, atau gimana? Ya, sebenarnya sih kalau kita entah itu merantau, kerja ataupun kuliah di Malaysia, seharusnya kita tuh sudah sewajibnya sih mengenal Bapak Ibu staf di KJRI, karena mereka lah orang tua kita di sana. Nah, kalau ditanya kenapa saya bisa masuk, bisa kenal deket,
Ya salah satunya diawali dari yaitu Bang, waktu saya memutuskan untuk kuliah. Jadi dari universitas terbuka itu, jadi saya tuh setiap minggu tuh ada kegiatan. Jadi waktu libur saya tuh saya manfaatkan untuk mengisi kegiatan positif di sini. Entah itu kegiatan yang akademik, non akademik, jadi beradaptasi, bersosialisasi dengan bapak ibu yang ada di sini. Ya ngobrol lah, jadi ibaratnya banyak motivasi dari ibu bapak yang ada di KJRI Johor Bahru. Dan dari situ juga chemistry itu ada gitu Bang. Ada yang suka musik, ada yang suka sosial. Jadi walaupun mereka ini sebagai diplomat, tapi ada saatnya mereka sebagai diplomat, ada saatnya mereka jadi teman tongkrongan, ada saat juga mereka jadi orang tua kita. Itulah yang menjadikan saya tuh deket sama keren ya berarti beliau-beliau ini ya. Sangat keren Bang. Memang salah satu orang yang saya tuakan di Malaysia itu memang saya banggakan orang-orang di KJRI ini karena bisa menyesuaikan. Dia tidak ada batasan, istilahnya tidak ada batasan saya diplomat, kamu TKI, tidak. Saya orang tua, kamu anak saya di situ. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Oke, mantap sekali. Nah, kalau ini dapat ya foto ini. oh iya dong. Nah, ini foto ini ini tempat saya kerja Bang, di perusahaan saya bekerja tuh namanya Yamauchi. Yamauchi ini ya bergerak di bidang apa ya? Ini bergerak di bidang komponen elektronik dengan bahan dasarnya getah. Jadi bahan dasar getah itu di kayak komponen elektronik itu kayak laptop, mesin fotokopi, TV, yang komponen-komponen dalamnya itu. Nah, di sini buat di sini PS5, PS4. Kita yang produksi. Tapi kita produksinya itu mentah, Bang. Jadi kita buat bahannya kayak perakitannya itu dikirim lagi ke Jepang, entah ke Brazil, entah ke negara mana gitu. Istilahnya mempersiapkan bahan mentahnya ya, ya. Jadi kalau kita mintanya gini loh, TV nih, TV entah TV apa misalnya TV A itu bukan bukan diproduksi oleh perusahaan aja, entah LCD-nya dari perusahaan mana, remote-nya dari perusahaan mana. Nah begitu juga yang saya kerjakan di sini. Jadi abang 10 tahun di sini nggak pindah-pindah selama di Malaysia? Alhamdulillah. Oh iya mantap. Saya waktu itu dari Palembang itu 22 orang Bang, 23 total dari Palembang tahun 2011 masuk perusahaan ini. Dan yang tersisa sampai tahun 10 itu hanya 5 orang. 5 orang. Iya, termasuk saya. Yang lainnya? Yang lainnya ada sampai 2 tahun, ada yang belum 1 tahun udah melarikan diri, ada yang 5 tahun ya. Wah, enggak betah. Tapi selama 10 tahun ada kepikiran nggak sih pengen pindah kerja lah, pengen nyobain suasana baru? Kepengen tuh ada, pengen suasana baru, tapi karena saya tuh merasa udah nyaman sih di perusahaan ini. Saya juga mikirnya kalau kita pindah perusahaan itu selain biaya kita tuh di waktu juga Bang. Pertama kita harus putus kontrak udah di sini, kemudian pulang ke Indonesia, tunggu beberapa bulan, baru daftar lagi masuk perusahaan lain, kemudian beradaptasi lagi dengan biaya yang lebih besar lagi. Daripada membuang banyak waktu dan biaya, saya sudahlah lanjut aja meneruskan apa yang sudah ada kan, begitu Bang. Oke, ini kantor tempat bekerja. Ya, betul. Ini sama siapa nih Bang? Ini sama istilahnya orang Indonesia nomor 1 di Johor Bahru Bang. Jadi ini Konsul Jenderal Republik Indonesia. Jadi kalau di provinsi di kabupaten istilahnya ini tuh bupatinya. Berarti kepala pemerintahan Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi ini momennya sama kayak foto pertama tadi nih. Ini namanya Bapak Sunarko, tapi saat ini beliau sudah diangkat menjadi duta besar di Sudan. Wih, keren. Ada WhatsApp beliau? Ada. WhatsApp Bang. Mau Bang. Selamat Pak Sunarko ya, sudah diangkat jadi duta besar di Sudan. Jadi ini perpisahan terakhir juga Bang dengan beliau. Kebetulan waktu sebelum saya pulang saya diundang. Ya kita memberi motivasi, wejangan sebelum saya pulang dengan prokes yang ketat tentunya. Ya, keren ya bisa deket sama beliau, bisa punya WhatsApp-nya gitu. Alhamdulillah Bang, sampai sejauh ini sih masih komunikasi sih. Ya kadang saya salah satu orang yang beruntung juga mungkin bisa dekat sama kepala pemerintah kita. Salah satu kebanggaan juga sih Bang. Mantap sekali, inspirasi. Saya kontak Bupati Banyumas aja nggak punya Bang.
Sekolah Indonesia Singapura. Apa itu maksudnya Bang? Artinya Bang? Ini momen di tahun 2016 waktu kami study tour atau kunjungan ke kita ini kan universitas terbuka di Johor Bahru Bang. Kemudian di Singapura juga ada universitas. Jadi kami itu saling kunjungan dan pertama dari Singapura dulu yang kunjungan ke kami. Kemudian di minggu berikutnya kami membalas kunjungan. Jadi ini momen kunjungan balasan ke UT Singapura tapi lokasinya di Sekolah Indonesia Singapura. Jadi di Singapura itu ada Sekolah Indonesia juga. Di Malaysia ada Sekolah Indonesia gitu. Di Malaysia ada UT. Ada UT. Di Singapura juga ada UT. Ada UT. UT itu ada di 40 negara, Bang. 40 negara, Bang? 40 negara kurang lebih. Di luar negeri. Keren UT. Mahasiswanya ada sekitar ribuan sih kalau dikumpulin. Keren UT. Keren banget. Abang bangga lah ya alumni UT ya. Bangga sih bangga. Kalau nggak UT mungkin saya belum bisa menjadi meraih. Iya, kampus lain belum tentu ada di 40 negara itu, Bang. Iya. Iya kan? MDP kan. Iya. Tapi MDP keren Bang. Iya, keren, sekarang udah jadi universitas. Alhamdulillah. Cuman ijazah saya masih sekolah tinggi, Bang. Saya pengen ikut ijazah kemarin. Mungkin alma maternya MDP Bang. Iya. Nggak tahu Bang, saya kok bisa sekolah di situ Bang, kuliah di situ Bang. Siapa? Orang kampung saya nggak ada yang kuliah di situ. Kenapa? Saya coba balik tanya sebentar. Kenapa Abang memutuskan untuk memilih di MDP di saat orang lain memilih kampus A, B, C, D? Karena istilahnya saya hidup itu berdasarkan prinsip ya. Maksudnya ketika saya pengen A, ya kalau saya bisa eksekusi ya saya eksekusi. Saya nggak peduli orang-orang semuanya ke kampus A, kampus B, kampus C, saya nggak peduli. Ketika saya yakin bahwa saya bisa menjalankan, saya yakin mampu mendapatkan yang saya pengen ya nggak masalah. Saya nggak punya teman. Jadi kayak saya di kampus MDP itu, ketika jadi maba, beneran saya memulai dari nol sekali Bang. Teman nggak ada Bang, beneran memulai hidup baru, kenalan dengan orang baru. Tapi alhamdulillah selama kuliah sana betah Bang. Ya ini mungkin salah satu motivasi juga sih Bang, bahwasanya kita itu kalau ingin memilih sesuatu tidak usah mengikuti orang lain. Ya, aduh orang ini banyak kesini nih ikut nih. Ya benar. Tetaplah percaya diri walaupun kita di jalan yang salah. Bener nggak? Itu aja jalan yang salah aja kita harus pede apalagi kita di jalan yang benar. Karena kita nggak tahu di depan kan ada jalan yang benar kan kita nggak tahu. Gitu. Ya. Masuk ya Bang? Masuk. Ya, cakep. Bisa. Oke, next. Pineng. Ini Pineng Bang. Ini bacanya I love. Kalau kita bacanya ini Penang. Tapi orang Inggris itu dibacanya Pineng. Tapi nama provinsinya itu Pulau Pinang. Jadi di Malaysia itu tuh kalau kita nyebutnya provinsi. Kalau di Malaysia itu negeri namanya. Jadi ini salah satu negeri di Malaysia yang paling utara. Ini hampir berbatasan dengan Thailand. Jadi kalau kita mau ke Thailand lewat darat tuh pasti lewati ini. Abang kalau ngelihat berita di ini orang Indonesia naik sepeda mau ke Mekah, ya pasti ngelewatin ini. Oh, bisa bener ya bisa ya. Mekah karena memang lewat daratnya lurus Bang. Saya pernah ngecek Bang, Google Map apa namanya dari Thailand itu sampai ke Mekah. Iya, wah luar biasa, jauh sekali. Memang jauh. Kalau naik sepeda bagaimana kapan sampainya Bang? Waktu itu ada Bang dari Indonesia tuh naik sepeda dia mampir ke KJRI tadi tuh istilah silaturahmi minta doa restu lah. Jadi bapak itu naik sepeda memang dari Jawa. Nah ini kebetulan momen waktu kegiatan. Nah tadi kan universitas terbuka nih UT. Ini kegiatan saya kan UT di Johor Bang. Ini UT di Pineng, Pulau Pinang. Jadi di Pulau Pinang ada juga UT. Ini kegiatan UT Pineng dalam rangka kegiatan festival budaya. Festival budaya. Wih keren. Walaupun budayanya budaya Indonesia atau budaya Malaysia? Indonesia dong. Indonesia ya? Indonesia. Jadi walaupun kita itu bertahun-tahun di Malaysia, kita tidak melupakan budaya kita. Kalau ditanya jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan kamu apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Nah, bagi kami TKI, UT yang PMI yang sambil kuliah itu yang kami berikan kepada negara salah satunya ada melestarikan budaya Indonesia di negeri orang. Ini tarian tradisional, fashion show,
Banyak lah bang, pokoknya Itu istilahnya budaya. Tanjak beli di mana bang? Kebetulan tanjak ini saya nitip sama temen bang. Oh nitip? Iya. JNE nggak bisa? Nggak bisa, waktu itu yang online shop tuh masih belum ini sih, belum banyak. Jadi nitip sama temen dari Malaysia, dari Palembang. Tapi yang saya sedihnya yang membelikan tanjak ini orangnya sudah meninggal. Oh iya. Beberapa tahun yang lalu tuh awal-awal COVID. Jadi ini tanjak tuh kena bersejarah lah ya. Iya. Kalau ngeliat tanjak itu ngeliat. Makanya ada salah satu foto saya, foto favorit saya itu bukan karena bagus fotonya, tanjaknya itu jadi story. Siap. Kenangan. Wih, ini pasti ngapain ini bang? Macam aktivis pun. Aktivis sih bisa dibilang aktivis, tapi aktivis saya itu lebih ke kalau aktivis di sini tuh kayak lebih memperjuangkan rakyat kan. Di sini tuh lebih memperjuangkan hak mahasiswa. Hak mahasiswa. Membantu mahasiswa. Jadi ini kebetulan saya itu dipercaya menjadi ketua organisasinya. Kayak istilahnya kalau di sini kampus tuh di Senat. Senat. Kemudian kayak Presma. Abang pimpinannya bang, tertingginya Iya, itu ya. iya. Presma lah bang ya. Alhamdulillah bang, pada waktu itu diberi kepercayaan kan. Saya yang orang kampung, yang nggak tahu apa-apa, setelah banyak bergaul dengan ya itu tadi bimbingan dari bapak ibu staf KJRI tadi membawa saya menjadi seperti ini. Ini momen saya waktu memberikan ospek kepada maba. Iya. Saya sih antara bangga juga sih, maksudnya saya yang dulu nggak tahu apa-apa kayak orang kampung ya kan, tau lah kampung kita gimana. Tapi di Malaysia saya menjadi orang nomor 1 di organisasi. Itu menjadi suatu kebanggaan sih. Dan waktu itu juga jadi saya itu di organisasi itu 2 periode sebagai wakil ketua umum, kemudian 2 periode sebagai ketua umum. Jadi itu prestasi saya sih, kalau dibilang prestasi di organisasi ya itu bang, menjadi pimpinan organisasi. Keren. Nah, ini kantor yang pertama tadi ya, yang pertama tadi ya, di halaman depan. Ini kayak abang waktu baru pertama Ini baru masih datang maba ya sih kayaknya bang. Oh maba ya? Masih maba sih kayaknya. Maba semester 3, semester 2. Jalan aja taat. Abang taat kan? Jangan salah bang, ini jalan taat. Kita maju lagi ke depan, ada namanya jalan ngeheng. Serius, saya nggak mau. Memang, ini jalan taat nih misalnya, jalan-jalan kita maju lagi, itu jalan ngeheng. Ya tapi nggak tahu sih kita lewat sana bakal ngeheng atau jalannya yang akan ngeheng. Saya nggak tahu. Tapi memang Tapi udah belum pernah jalan ke jalan ngeheng itu. lewatnya pernah, tapi alhamdulillah nggak ngeheng juga sih. Taman Merdeka bang. Taman Merdeka. Taman aja Merdeka. Taman ini, bukan taman Merdeka, kampus Merdeka juga. Indonesia hebat. Indonesia hebat. SMK Bisa. Oke, next. Wih. Iya. Mbak yang depan cakep bang. Cakep. Belum nikah sih saya. Oh, belum nikah? Belum. Abang pengibar di Malaysia bang? Iya bang. Jadi alhamdulillah ya pada waktu itu dapat kesempatan jadi pengibar bendera HUT RI di Malaysia. Jadi sebelumnya tuh kan saya di SMA dulu kan dua kali tuh. Oh iya, saya tahu bang. Itu kan saya tahu. Oh iya. Terus kita. Iya mantap. Jadi berbekal pengalaman dari SMA 2 kali jadi paskibra. Jadi di sini itu waktu itu dibuka seleksi anggota paskibra di KJRI Johor Bahru dari mahasiswa UT bang. Jadi kita yang ikut seleksi itu persyaratan pertama harus memiliki basic sebelumnya. Basic paskibra di sekolah, entah di kecamatan ataupun di kabupaten. Jadi saya itu terpilih sebanyak 6 kali ataupun 6 tahun di Malaysia. Wah, suatu kebanggaan sih ini. Saya mendengarnya aja bangga bang. Mendengar bangga, apalagi kita yang merasakan atmosfernya itu beda bang. Kalau di Indonesia mungkin tiap hari kita bisa melihat merah putih itu berkibar. Minimal hari Senin lah ya. Senin upacara bendera kan. Kalau di Malaysia itu cuman di di kantor kedutaan, di kantor pemerintah kita. Kalau di tempat lain kan tentu tidak diperbolehkan. Jadi yang membuat saya bangga dan haru itu ketika saya itu bertugas untuk pengibarnya waktu itu bang. Selama 6 tahun berturut-turut itu pengibar terus atau pernah ada ganti-ganti? pernah jadi gerek juga.
Jadi pengibaran itu ketika kita membentangkan merah putih, di situ rasa bangga dan haru kita itu sampai merinding loh ini. Apa ya maksudnya tuh? Kalau di Indonesia itu udah biasa mungkin kan, tapi di Malaysia ini negara orang kita bisa mengibarkan merah putih itu suatu kebanggaan. Maksudnya ini loh yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Ini loh bukti cinta saya kepada Indonesia. Karena untuk mengikuti menjadi paskibin itu nggak mudah. Makanya kita harus latihan nih. Latihan itu dibagi. Entah itu dibagi waktunya, waktu kerja, waktu kuliah, waktu organisasi, belum lagi di waktu latihan ini. Jadi banyak yang dikorbankan. Nah, itu salah satu pengorbanan kami untuk Indonesia. Jadi ketika bendera merah putih dibentangkan, disaksikan mungkin ratusan pasang mata, termasuk ketika ada juga yang dikawal di gerbang itu polis Malaysia. Kalau kita kan polisi ya. Jadi itu salah satu kebanggaan juga Bang. Ini salah satu prestasi sih. Di saat orang lain juga kepengen kok bisa, tapi kami mendapat kesempatan gitu loh. Dan ini juga dari berbagai perusahaan kami itu berbeda Bang. Dan berbagai perusahaan, berbagai suku, berbagai jurusan gitu. Jadi saya ada Palembang kan, yang sebelahnya ya itu dari Sulawesi, yang satunya lagi dari Sunda, satunya lagi Jawa. Jadi dimanapun kita berada tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Mantap sekali. Itu harus kita junjung. Jadi random ini ya, dari berbagai suku, budaya. Ya, kalau Mbak yang paling kiri dari mana tuh Bang? Itu dari Jawa Bang. Dari Cirebon ya. Cirebon. Nah dari sini juga Bang, kami diajarkan oleh pelatih kami itu Bapak, dia sebagai staf teknis Polri di KJRI Johor Bahru pada waktu itu Bapak AKBP Wino Sumarno. Kami itu dibuatkan program setelah pengibaran itu kita diajarkan untuk mencintai negeri kita sendiri sambil mempromosikan wisatanya. Jadi kami itu dibuatkan program Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Iya. Jadi setelah pengibaran tas 1 bulan diatur dulu lah sesuai dengan jadwal cuti kita. Kita mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Waktu itu ke Jakarta, ke Jogja, ke Bali gitu. Bapak ada vlognya Pak? Ada di YouTube ada. Kapan-kapan kita react aja Pak? Kapan-kapan kita react, boleh. Mantap? Boleh. Mantap sekali. Nanti di lain kesempatan Siap. Ya, iya, itu karena cerita pasti. memang seru kayaknya wawasan kebangsaan kita kemana, kita mempromosikan, bahkan kita juga kenal budaya baru. Iya benar. Soalnya gini Bang, walaupun kita orang Indonesia, saya banyak menemukan teman-teman Indonesia yang kerja di Malaysia itu masih banyak yang tidak mencintai budayanya sendiri. Karena kan kita tahu lah budaya luar kan sudah menjamur kan di Indonesia. Jadi terpengaruh gitu. Saya bahkan dia itu kadang ngomong, kalau saya nih Bang bicara sama teman-teman di Malaysia, kalau sama Indonesia, saya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Saya nggak akan menggunakan bahasa Melayu kecuali untuk lelucon misalnya. Tapi saya pernah menemukan tuh sama-sama Indonesia, dia ngaku saya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa logikanya gimana? Dia pakai bahasa Malaysia ngomong sama saya. Indonesia apa? Orang Indonesia. Tapi saya tanya pakai bahasa Indonesia aja, apalagi di KJRI tadi Bang, itu kawasan wajib berbahasa Indonesia. Siapa yang berbahasa Melayu di situ pasti akan ditegur oleh siapapun. Nah, adalah satu tadi teman dia Indonesia tapi pakai bahasa Malaysia. Saya bilang, Bang nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa Mas, katanya sudah lupa. Logikanya sudah lupa. Dari kecil sekolah 12 tahun, kecil 1 tahun sampai 5 tahun. Tapi ketika di Malaysia baru 1 tahun 2 tahun udah bilangnya lupa bahasa. Mungkin dia udah punya cita-cita jadi camat di Malaysia Bang. Oh iya ya. Kalau enggak jadi kepala desa di Malaysia aja. Kepala desa. Kalau camat kan agak susah. Minimal PNS. Ya betul. Iya. Jadi itu sih Bang, itu sedihnya tuh kadang. Masih ada juga kok bangsa kita yang tidak mencintai budaya sendiri. Iya, giliran diklaim bangsa lain mulai ribut. Nah, tapi kalau prinsip saya selama di Malaysia itu, kalaupun saya tidak bisa membanggakan Indonesia, saya tidak akan bikin malu bangsa Indonesia. Itu prinsip yang saya pegang. Jadi kalau tidak bisa bikin bangga, setidaknya jangan bikin malu. Ini kalian udah tidak bikin bangga, malu-maluin. Iya, malu-maluin. Gitu. Ngomongin malu-maluin Bang, saya penasaran kalau kita ngeliat di sosial media, kayak kompetisi olahraga lah, sepak bola misalnya, kan yang paling terasa banget atmosfernya. Supporter Malaysia, supporter
Indonesia. Itu seru sekali ya. Ya. Saling lempar hujatan Botol, ya, dan saling lain-lain. head speed, ya. Itu kalau di lapangan di sana Sebenarnya- kenyataannya gimana sih? sebenarnya- Se-ekstrim itu nggak sih? Enggak sih. Iya. Enggak, itu cuman berlaku di di medsos. Medsos. Tapi di lapangan ya mungkin adalah mungkin saling ejek kecil-kecil gitu kan, saling ngeledekin. Soalnya saya pernah waktu itu, Bang. Saya kerja malam itu. Itu ada pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Ya. Saya sendiri orang Indonesianya. Jadi kami itu nonton di kantin tempat kerja itu. Nonton di timnas. Saya sendiri orang Indonesianya. Ketika itu Indonesia kebobolan. Bisa ngebayangin nggak sih? Ada 10 lebih orang Indonesia, abang sendiri 10 lebih orang Malaysia, abang sendiri orang Indonesia. Nonton timnas Indonesia lawan timnas Malaysia. Ketika timnas Indonesia kebobolan, gimana perasaannya? Diteriakin. Siap, betul. Nah, begitu. Tapi sebenarnya di lapangan itu hanya di situ aja. Setelah itu kita Indonesia sama Malaysia itu nggak ada, maksudnya nggak ada nggak ada kayak ujaran kebencian. Karena pada dasarnya Indonesia dan Malaysia itu memang kakak adik. Ya. Ataupun di luar Olahraga ya, bola. nggak ada masalahnya. Buktinya banyak nih perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Malaysia. Banyak juga ada juga laki Indonesia yang menikah sama perempuan Indonesia. Jadi istilahnya walaupun kita sama Malaysia di medsos itu saling hujat di dalam dunia olahraga, tapi mungkin ada juga nih di medsos ketika Indonesia diusik oleh negara lain, pasti Malaysia ini akan membela juga. Jadi itu ruang lingkupnya mungkin menurut saya itu di medsos tentang bola aja sih. Itu. Oke, next foto selanjutnya. Masih ada? Kayaknya sih ada sih, Bang. Boleh next. Wih, 0 km benua Asia. 0 kilometernya benua Asia di Malaysia, Bang ya? Iya, menurut Tugu nih ini sih di sini. Saya juga kurang tahu sih. Cuman kalau Tugu ini sih memang tertulis titik permulaan ke benua Asia. Jadi titik nolnya di sini. Itu tuh di Johor Bahru, Bang. Ini di bagian selatan Malaysia, Semenanjung Malaysia. Jadi Malaysia itu kan terbelah jadi 2 pulau nih. Ya. Satu Semenanjung, yang satunya lagi tuh kayak Sabah Sarawak yang bersebelahan dengan Kalimantan. Kalimantan ya. Jadi ini paling selatan di Semenanjung, berbatasan langsung dengan Singapura, Bang. Singapura. Jadi dari sini mau Singapura tuh bisa jalan kaki tuh. Jalan kaki. Kayak dari 16 ilir ke 7 Hulu. Ke 7 Hulu. Iya. Oke. Cuman yang bikin Bedanya lama nggak ada jembatan. apa? Bedanya nggak pakai jembatan Ampera. Pakai jembatan, Bang. Oh, ada jembatan, Cuman Bang? bukan jembatan Ampera, Bang. Oh. Dia tuh kayak jembatan kan dipisahkan oleh teluk juga dia tuh. Oh, kayak itu. sungai, kayak Siap, Sungai Musi siap, juga. siap. Cuman pakai jembatan bukan jembatan Ampera, Bang. Iya, Kalau jembatan jembatan apa, Bang? Ampera di sini pakai jembatan apa jadinya? Iya benar juga. Iya kan? Iya. Nggak punya jembatan. Punya dong, mesinnya masih ada. Iya. Kayak gitu, Bang. Jadi ya itulah sih mungkin cerita di balik foto-foto yang sudah diambil kan. Nggak tahu bisa memotivasi. Tapi nggak atau enggak. segampang itu nggak sih kita bolak-balik ke luar negeri kan dekat tuh Malaysia sama Singapura kan dekat tuh. Segampang itu nggak sih kita bolak-balik. Oh, 1 menit saya mau ke Singapura balik lagi ke Bisa. Malaysia. Bisa. Langsung bisa ya atau Bisa. agak macet gitu? Apa? Ya paling kendalanya macet. Lihat di Macet. hari apa dulu. Biasanya weekend itu bakal Weekend. macet. Soalnya gini, orang Singapura itu belanja ke Malaysia. belanja. Belanja nih belanja dalam artian Indonesia Traktir. ya. Oh. Belanja Indonesia. Belanja Indonesia. Belanja barang tuh ke apa namanya? Ke Malaysia. Ya, Karena mungkin lebih murah. lebih murah. Oke. Orang Indonesia belanjanya ke Singapura kebanyakan. Karena lebih Karena ya nggak tahu orang-orang kaya kan kebanyakan belanja ke Singapura kan. ngabisin duit. Ya ngabisin duit. Orang Malaysia belanjanya ke Indonesia. Nah, jadi kalau weekend itu biasanya macet di imigrasinya. Imigrasi. Imigrasi kan kalau kita mau melintas negara kan lewat imigrasi dulu, Bang. Oh iya. Jadi mungkin macetnya di situ. Tapi kadang ada juga sih warga tuh kalau macet kadang memilih untuk jalan kaki. Jadi dalam 1 hari itu mau bolak-balik juga bisa. Soalnya ada juga orang Malaysia yang kerja di Singapura tuh PP dia bolak-balik. Oh, dicek di imigrasi, Bang. Iya. Ya iyalah. Jadi itu sih, Bang, ceritanya tuh dari saya. Mantap ya ceritanya ya. Next dong. Next dong. Next dong. Next dong. Next dong. Iya.
Next dong, please dong, next dong. Cibuy. Habis bang. Habis ya. Itu hasil dari saya scroll IG ya bang, dari awal sampai ke dasarnya. Saya mendapatkan foto-foto tadi. Maaf ya bang, saya ambil. Gak apa-apa sih bang, selagi itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan motivasi, saya ini masalah. Gak ada yang namanya hak cipta, copyright itu gak ada. Kalau menurut saya itu lumayan, bukan lumayan ya, itu menginspirasi. Ya semoga untuk teman-teman bikin jejak ya, juga bisa jadi motivasi atau inspirasi, karena memang luar biasa ya, kita bisa ada kebanggaan tersendiri kita di negeri orang. Kita bisa mengibarkan bendera merah putih, kita bisa berkarya yang lain selain daripada kita di sana itu bekerja. Melestarikan budaya Indonesia. Melestarikan budaya Indonesia itu luar biasa sekali Ya, bang. Itu nggak semua orang punya kesempatan kayak Benar, gitu. bahkan kita yang warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia kadang lupa untuk melestarikan budaya, lupa bangga akan Indonesia yang luar biasa. Bahkan jangankan kita yang di Indonesia bang, orang Indonesia yang kerja di Malaysia juga tidak semuanya mau melestarikan budaya Indonesia, karena itu kesadaran daripada diri masing-masing juga. Ya begitulah ceritanya. Oke, ini podcast yang luar biasa. Saya terharu ya, tersentuh ya dengan kisah abang. Mantap sekali. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah datang di podcast ini. Yap. Semoga menginspirasi teman-teman bikin jejak. Ada pesan-pesan nggak bang? Ya pertama sih saya ingin mengucap terima kasih juga karena sudah diundang di tempat ini. Di mana sih loh? Di Warung Mangut ya, kedai Mangut atau Warung Mangut. Kalau di Malaysia tuh kedai Mangut. Terima kasih sudah diundang sini, diberikan kesempatan untuk bercerita tentang pengalaman selama 10 tahun di Malaysia, juga membahas foto-foto yang tadi. Ya, saya terima kasihnya itu sudah diberikan ruang gitu untuk berbagi. Kemudian semoga apa yang disampaikan selama beberapa jam ke belakang tadi bisa memberikan manfaat dan juga motivasi serta menambah wawasan teman-teman yang lain. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan selama podcast ini tadi, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja. Intinya saya minta maaf. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sesuatu juga nih. Hai, mantap. Jadi masih kita yang ini. Jadi. Tadi buku apa dewa tadi? Nah iya, tadi kan sebelum kita podcast kan kita buku di bawah. Di bawah ya. Di Warung Mangut. Bener. Iya, perdana ini ya. Perdana. Jadi di Malaysia katik Mangut ya? Katik sih. Warung Mangut katik, cuman kalau pecel lele, ayam penyet banyak. Banyak. Jadi aku tadi makan lauk mangut ayam. Mangut ayam. Oh itu. Nih yang gila John. Katik di Malaysia. Katik. Memang susah nak nyari makanan lemak di Malaysia itu. Iya. Nah jadi kalau kamu bingung nak nyari tempat buka puasa, kamu datang baik ke Warung Mangut di KM 14 samping Polsek Talang Kelapa. Ya lemak nih nyari. Woi lemak dan di samping Polsek itu lah, masalah aman dah aman, tau lah dewek mulai di samping Polsek. Setaman tuh lah. Setaman tuh lah. Terus masalah menu-menunya banyak. Kalau aku tadi ayam mangut, tak tahu kalau tadi ayam aku apa? Tadi ayam geprek. Ayam geprek. Karena lo sudah berapa kali nyoba menu ayam mangut, memang apa ya, lain di lidah kan. Memang mangut nih baru di Palembang. Kalau kemarin viralnya sih di Jogja. Di Palembang nih baru. Oh jadi mangut ini cuma ada di sini untuk saat ini? Untuk saat ini ada di sini. Nah jadi wajib dicoba nih. Tak? Perlu nian. Kalau yang malat dengan masakan mainstream, cobalah makan mangut. Kami bukan promosi, tapi memang kami lang rasuh ke tadi tak? Ayo, mantap. Sebelum podcast tadi, memang mantap mangut. Lagi lain kali kita makan ke mangut lagi. Mantap mangut. Kita nyoba menu yang lain. Iya, mangut ayam mangut lele belum. Coba menu yang lain. Kalau ada ayam ngajak ayam. Kan zaman perayangan sekarang. Iya. Tapi jangan lupa makan juga walaupun tidak diinget ayam. Mantap sekali. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tidak terikon paknya. Kalau jauh tuh,